Thì xem thường ăn nữa ở cái hơi quậy theo thì chạy. Besok itu pas itu majikanku sembayangan, teman-teman. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Manel, Wong Jawa Timur, Lumajang. Oh ya, teman-teman, di video kali ini Mbak Santi mau rutinitas karena berapa hari ini itu Mbak Santi itu nggak nafsu makan karena hawanya itu panas, pengennya minum air kayak gitu. Apa teman-teman di sana bagaimana? Itu sama nggak tinggal yang di Taiwan itu? Karena musimnya di Taiwan itu panas. Pengennya itu minum. Jadinya waktunya makan itu sudah kenyang dulu gitu. Dan berapa hari ini itu Mbak Santi jarang up karena Mbak Santi itu habis liburan itu kayak pusing kepalanya. Kan Mbak Santi itu bener-bener nggak kuat kalau musim panas, teman-teman. Walaupun di Indonesia itu panas ya, teman-teman ya. Terus nenekku juga rewel, kayak pikunnya itu tambah karena efek obatnya katanya, teman-teman. Jadinya ngereok terus kalau aku lagi di kayak gini ini, kalau dia belum tidur itu aku nggak berani ngevlog karena dia itu cari-cari aku gitu, teman-teman. Jadinya suka dukanya seorang TKW itu di saat pasien kita itu pikunnya kumat, ngomongnya itu ngelantur, cari-cari orang yang zaman dulu yang sudah meninggal, itu bikin shocknya aku di saat malam, di saat jam 12 malam, jam 3 malam, nyuruh aku tanya-tanya orang yang aku nggak bener-bener nggak kenal gitu, teman-teman. Ya udah teman-teman, terus aja aku mau rutinitas ngelas sembayangan karena katanya majikanku besok itu ada sembayangan, teman-teman. Kalau Mbak Santi 1 hari apa 2 hari yang kemarin tuh nggak up, mohon dimaafin dikarenakan nenekku itu lagi pikunya kumat, satunya Mbak Santi juga tangannya belum sembuh total, terus agak pusing karena hari Minggu kemarin itu agak pusing gitu, teman-teman. Jadi tonton terus ya, teman-teman. Oh iya teman-teman, besok itu pas itu majikanku sembayangan, teman-teman. Jadinya aku kelapin karena Mbak Santi itu boleh ngelapin nih ya. Belum datang bulan. Jadinya Mbak Santi bisa bantuin ini. Tangan Mbak Santi kalau buat ngelap itu sebelah gini, mongkoknya buat gerak gitu linu, teman-teman ya. Nggak tahu lah. Alhamdulillah sudah, teman-teman, sudah beres teman-teman.
Buat besok sembayangan ada ini, majikanku selalu bilang jangan dimakan ini. Aku itu orangnya nggak serakah teman-teman. Aku bilang jangan bilang kayak iya, aku bilang gitu. Tapi ya dengkol gitu sudah lama masih dikasih tahu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, namanya orang kita hidup di Cina Hanko ya, di kota Hanko ya kayak gini. Ini pisang besok ya, besok. Terus ini sisanya itu hari ya, ini. Terus sama ini, sama apelnya beli 3 gitu. Nah gini, besok mau sembayangan teman-teman ya. Santi mau sedikit cerita ya teman-teman ya. Karena ya namanya seseorang itu pasti ada namanya jadi TKW, ada suka dukanya ya. Sambil biar teman-teman nggak jenuh ya. Jadi TKW itu emang susah-susah gampang ya teman-teman. Walaupun sudah lama di sini, kalau mau pindah majikan itu seperti anak culun lagi ya. Jadi nggak TKW lama, nggak TKW apa itu baru sama aja. Karena kalau orang baru itu pasti nurut sama majikan. TKW lama juga kalau kita itu majikannya lagi meninggal terus lagi majikan itu pasti harus adaptasi lagi seperti sedia kalanya waktu kita seperti kayak gitu. Tapi skill kita itu cuma agak ke atas sedikit karena kita sudah punya pengalaman gitu. Terus berapa hari ini itu banyak itu sekali itu viral karena bagaimana sih kesimpulan kalau seorang TKW baru andai kan di sini itu negara Hanko ya teman-teman ya. Jadinya teman-teman sebelum jadi TKW terbang ke Taiwan atau sebelum kerja ke Taiwan itu teman-teman harus sedia kalah itu teman-teman punya obat-obatan yang dari Indonesia kalau boleh dari PT-nya itu membawa seperti Promak ya, Promak, Salon Pas, Peter Pine apa itu yang buat linu-linu karena seperti kayak Mbak Santi kayak gini. Di sini juga ada namanya kita nggak punya uang seenggaknya teman-teman itu menyiapin apa yang Mbak Santi bilang seperti kayak minyak kayu putih, Panadol atau tolak angin atau Peter Pine atau Salon Pas. Itu teman-teman jangan lupa untuk bawa dari Indonesia. Kita itu cuma jaga-jaga seenggaknya kalau kita keseleo sakit kita itu ada obat. Dan satu lagi, teman-teman kalau majikannya kalau orangnya baik ya alhamdulillah kalau dikasih makan banyak ya. Kalau enggak orang Indonesia itu kebanyakan kan sering punya penyakit lambung ya. Orang Indonesia itu rata-rata makan nasi. Kalau di Taiwan itu banyak makanan nggak harus nasi satu hari makan itu ya teman-teman. Kalau di Indonesia 3 kali itu pasti makan nasi atau sarapan yang seenggaknya itu pasti ada nasi gitu. Kalau di Taiwan itu belum tentu ada sanjan atau 3 kali makan itu ada nasi. Jadinya teman-teman itu harus bawa promak karena ya takutnya ntar lambung teman-teman itu kumat. Nah, kalau sudah nyampe Taiwan, seenggaknya teman-teman itu ikut saran sama majikan aja gitu. Atau kalau ada terjemah, bilang kalau aku punya penyakit mah, boleh nggak saya makan di sini makan nasi 2 kali gitu. Seenggaknya teman-teman sudah ngomong sama terjemah. Ini prinsip aku ya teman-teman. Ya kalau di luar sana gimana saya nggak tahu. Lah, berapa hari ini tuh ada yang viral katanya minta tambah nasi atau barangkali itu majikan pelit atau gimana saya nggak tahu ya teman-teman, namanya di TikTok tuh kadang-kadang ditambahin ada dikurangin kayak gitu. Seenggaknya aku sudah kasih tahu teman-teman jangan pelit sama diri kita sendiri. Kalau majikan itu pelit tapi kalian itu nyaman ya disyukurin aja karena kebanyakan itu orang Thailand itu emang pelit. Seenggaknya teman-teman itu bisa beli roti, bisa beli beras sendiri gitu. Terus kalau nggak boleh pakai rice cooker, diten sama tenku. Pinter-pinter itu ambil waktu. Andai kan, oh ya majikanku keluar, aku tak masak nasi aja. Nah kalau orang itu bilangin kamu itu ya apa kok masak nasi, saya beli sendiri gitu teman-teman. Jadinya kalau majikan itu beras itu murah kok di Taiwan teman-teman. Nggak sampai pokoknya jangan yang pastikan, pokoknya yang teman-teman yang ditimbang itu agak murah gitu. Jadinya teman-teman itu bisa beli sendiri apa-apa sendiri. Karena walaupun aku di sini itu kalau pengen apa-apa aku beli sendiri gitu teman-teman. Nggak diharuskan aku nunggu majikan karena ya kalau aku suka, kalau nggak gitu. Kalau mereka beli ya welcome aja, terima kasih. Bilang kalau mereka nggak beli ya udah, seperti roti. Lama nggak dibeliin roti ya udah, masa kita nyuruh aku nggak ada roti gini. Ya udah aku turun beli roti. Ya masih aku ngasih nenek, majikan juga nggak malu, ya udah lah gimana lagi gitu. Walaupun aku sudah lama di sini, seenggaknya aku nggak mau menyiksa diriku sendiri. Toh seenggaknya itu nggak mahal sesuatu itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya uang, ya bilang sama agent gitu. Kalau terjemah agent itu masih nggak ngerespon, ya telepon 1955 gitu. Gitu. Terus jangan lupa nama kamu, paspor kamu, nama majikan kamu, agent kamu gitu teman-teman. Agent teman-teman kayak gitu teman-teman.
Ya udah teman-teman, sekian aja info dari saya. Seenggaknya apa yang direncanain seseorang itu kalau sudah ketahuan itu kita nggak tahu nasib kita gimana. Seenggaknya kita sudah menjalani dengan baik gitu. Ya udah teman-teman, sekian aja dari info saya. Kalau banyak tutur kata, kesalahan Mbak Santi minta maaf. Ya udah, next video selanjutnya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk dukung channelnya Mbak Santi biar aku makin semangat lagi. Kalau Mbak Santi nggak up 1 hari atau 2 hari karena nenekku tuh rewel, walaupun kecil-kecil gitu teman-teman. Kadang-kadang bisa ngajakin ngobrol 1 hari gitu. Terus kalau dia kumat sekarang itu, kalau aku nggak tidur, dia cari-cari gitu teman-teman. Jadinya aku itu nggak segitu fokus teman-teman. Jadi mohon dimaafin. Ya udah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.